Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillah Masya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman, seorang murtadin dari Aceh yang mengabarkan Injil dimanapun saya berada. Saat ini saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang sudah lama dipilih Tuhan, yang sudah duluan dipilih Tuhan daripada saya. Sudah belasan tahun beliau dipilih Tuhan Yesus. Beliau juga berasal dari Aceh. Walaupun Bapak Ibu melihat lihaton itu artinya jenggot. Walaupun Bapak Ibu melihat beliau berjenggot, bukan berarti orang yang berjenggot itu identik dengan sebuah agama, bukan. Nah, beliau percaya kepada Yesus sudah belasan tahun. Sebentar lagi kita akan mendengar kesaksian beliau. Kenapa sih bisa percaya kepada Yesus? Bukankah inna dina indallahi Islam? Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Yang kedua, bukankah kami ini orang Aceh yang sulit sekali percaya kepada Yesus? Tapi kenapa bisa percaya kepada Yesus? Bukankah kami ini sama-sama dari Aceh yang dulunya benci sekali kepada orang Kristen, benci sekali kepada orang Nasrani, benci sekali kepada orang Yahudi. Tetapi kenapa bisa dipilih oleh Yesus? Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Sebelumnya saya minta kepada orang yang di luar subscriber saya, khususnya orang Islam yang menonton video ini, tolong taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Sebelum menonton habis, jangan menghina, jangan mencaci maki, jangan menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kita tidak berbicara agama, yang kita bicarakan adalah keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di agama manapun, tidak ada kecuali di dalam pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu, kami yang dulunya benci, kami yang dulunya tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan menangkap kami. Kami tidak akan bisa mengelak respon itu. Kami tidak bisa mengelak panggilan Tuhan. Kami tidak bisa berdiam diri ketika Tuhan panggil kami. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bagaimana sih kesaksian dua orang Aceh yang sudah dipanggil, dipilih, dan menjadi pemberita Injil sampai berkesudahan zaman, sampai maut memisahkan kami. Maut bisa memisahkan kami, nyawa bisa memisahkan kami dari tubuh kami, jiwa kami, tapi maut tidak bisa memisahkan kami dari Injil Kerajaan Tuhan. Karena Injil itulah kekuatannya Tuhan. Terima kasih, silakan didengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan Bang. Ya, saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada saat hari ini, tidak kebetulan kami berjumpa dengan Evangelis Abraham Effendi Usman. Ya, jauh-jauh saya terbang dari Sulawesi Utara ke Tangerang ini. Ya, saya berjumpa dengan beliau. Inilah waktu yang tepat untuk kami bertemu saat hari ini. Ya, kami sedikit sharing. Saya dari Pidi, Kabupaten Pidi, kotanya Sigli. Dengan kata lain saya orang Sigli, orang Pidi, dan beliau orang Biren. Ya, tetangga kan? Tetangga, tidak jauh. Beda kabupaten, ya, dan kota. Beda kota aja, kayak kota Tangerang dengan kota Depok. Jadi kami sama-sama boleh dikatakan tetangga. Asli orang Aceh. Banyak orang mengatakan saya orang Batak, katanya saya orang Balige atau orang apapun itu. Dan beliau dikatakan orang Batak. Kami asli orang Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Karena bahasa Aceh saya sudah terkontaminasi karena saya lama di Medan, ada di Medan, saya juga lama di Jakarta, saya juga lama di Malaysia, jadi terkontaminasi, dialeknya agak berbeda. Dan di timur, ulang-ulang saya datang ke timur, jadi dialek saya, bahasa saya agak berbeda. Berarti Bang, ketika Abang percaya kepada Yesus, sejak itulah keluar dari Aceh? Iya, sejak itu saya keluar Aceh. Bayangkan dari tahun 88 saya sudah tidak di Aceh. Tahun 89 saya sudah masuk ke Pulau Jawa. Saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman. Saya sudah ke Pulau Jawa, saya sudah ke Malaysia, saya sudah ke Thailand, ke Bangkok. Saya ada di mana-mana sebelum percaya dengan Tuhan. Ngomong-ngomong Bang, kok bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu? Bukankah kita dulu, abangnya, ini bukan saya ya,
Kalau saya sudah banyak subscriber itu dengar kesaksian saya, Abang, bukankah Abang dulu begitu benci kepada orang Kristen, begitu hinanya melihat orang Kristen itu kenapa berbalik? Kenapa bisa benar-benar percaya bahkan menjadi penginjil kemanapun sudah pergi, Bang? Ya dulu saya benci dengan orang Kristen karena orang tua saya bilang jangan bergaul orang Kristen. Saya bergaul dengan teman saya kebetulan orang Batak. Ada teman saya namanya Charles Marpau dan Ucok Simanjuntak. Saya suka bergaul dengan mereka. Mama saya bilang nanti kau jadi seperti orang kafir. Nggak mungkin. Saya tidak seperti itu. Saya tidak suka dengan orang Kristen. Bahkan kalau bisa orang Kristen saya bunuh. Kalau bisa orang Kristen saya bom. Begitu bencinya, Bang. Begitu bencinya saya tidak suka. Bahkan sempat gereja HKBP di Pulau Brian saya lempar. Saya tidak suka orang Kristen. Entah kenapa suatu hari karena perjalanan hidup saya yang berantakan, yang tidak benar, ya saya bingung mau di Aceh, ya situasi konflik yang begitu hebat. Saya carilah perlindungan, saya cari aman, saya cari damai. Kemana-mana saya cari, nggak pernah saya dapat. Saya hadir di Jakarta, nggak pernah saya dapat perlindungan aman. Saya datang di Bandung, saya hadirlah di Bandung, baru saya percaya dengan Tuhan. Saya datang ke masjid, bahkan saya ajar orang-orang mengaji. Saya ajar orang mengaji, saya bukan ustaz, tapi saya ajar. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zaw, sin, shin, sad, bat, ta, za, ain, ha, ghin, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Saya ajar begitu. Saya bukan ustaz, tapi saya tahu itu. Tapi orang mengatakan apa? Ini tidak tahu baca Al-Quran. Itu yang dikatakan. Dan apa yang terjadi? Saya bertemu dengan satu orang namanya Hatman Budiarjo, orang Jogja. Begitu saya tahu dia orang Jawa aja sudah saya tidak suka. Karena ada batasan antara orang Aceh dengan orang Jawa. Saya berjumpa dia orang Jawa, saya sudah berlawanan dengan dia. Dan saya ketahui dia Kristen. Coba dia Kristen, Tambah benci lagi. tambah lagi saya benci. Sudah dia Kristen, dia cerita tentang Yesus. Kayak apa sih ke hati saya? Nama Yesus, nama yang jelek, nama yang buruk, nama yang najis, Nama yang hina, Bang. nama yang haram dalam hidup saya. Najis nama Yesus. Diceritakan kepada saya. Coba bayangkan kayak apa sih ke hati saya waktu itu. Dia cerita tentang Yesus. Tapi karena orang ini baik, saya coba dengar. Saya simak ceritanya. Kenapa? Karena dia baik. Semakin dia baik, dia cerita tentang Yesus. Tambah gak masuk akal saya. Masa Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah? Masa Yesus Tuhan itu mati, gak masuk akal saya. Rasanya, ini belum tahu aku. Mutus tusuk aja orang ini. Muset pukul aja orang ini. Cerita tentang agama. Saya punya agama, jangan cita-cita kepada saya. Saya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islamlah agama saya yang benar, yang bagus. Di dunia ini tidak ada agama yang paling bagus. Ada agama saya, agama Islam. Saya mengklaim diri saya seperti itu. Tetapi semakin banyak waktu saya dengan teman ini, saya berjumpa dengan teman ini hari-hari, dia baik, dia ramah, menjadi bingung saya. Dia jelaskan tentang Injil karena dia baik, saya dengar. Padahal telinga saya sakit. Hati saya tidak terima diceritakan Bapa. Apa itu Bapa? Nggak ngerti saya. Apa itu Yesus? Apa itu Roh Kudus? Nggak ngerti saya. Saya membunuh aja orang ini. Betul-betul saudara kasih. Kalau bisa gereja saya bom. Itu saya berpikir begitu. Masa Tuhan Allah itu mengajar seperti itu? Padahal Allah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pengasih dan penyayang. Ya kan? Alhamdulillah, nas. Mengasihi Allah berarti mengasihi manusia. Bagaimana saya mengasihi Allah? Saya sembahyang tapi saya benci dengan manusia. Bahkan saya membunuh orang ini. Berarti ada yang nggak beres dalam otak saya. Ada yang nggak beres dengan pikiran, hati dan perasaan saya. Berarti saya ini ada yang nggak beres. Saya ini ada yang nggak betul dalam hidup saya. Lalu apa yang terjadi? Semakin hari banyak waktu saya dengan teman ini, memang saya lihat dia baik. Dia berdoa, dia sembahyang. Saya pikir dia berdoa gayanya dia berdoa, dia baca Alkitab gayanya dia. Saya pun juga baca Al-Quran, saya baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Quran, saya juga punya agama. Saya sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa. Tetapi pertanyaannya, apakah saya mengalami Tuhan? Nah, Apakah saya mengerti apakah Tuhan? saya mengalami Tuhan? Apakah saya mengerti Tuhan? Iya, saya nggak mengerti Tuhan. Saya sudah berdosa. Sudah kekasih dalam Kristus, banyak dosa saya. Yang saya lakukan dalam hidup saya, banyak yang tidak berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Apalagi di hadapan negara ini. Kebetulan saya memakai narkoba, saya mengedar narkoba. Ya, saya jual obat-obatan. Zaman-zaman saya nipam, rohypnol, megadon,
pil anjing, kita maaf saya katakan itu. Ada pil anjing dulu. Saya jual itu, saya jual ganja, saya isap ganja, saya banyak ganja. Saya jual, teman-teman bawa ganja, saya supplier, saya bawa itu. Saya benci dengan orang, kalau bisa ada seseorang tertentu yang saya kecewa kali dengan orang itu, saya membunuh orang dia. Saya membunuh dia, bila perlu satu peluru saya masukkan di kepala otak dia, atau saya tikam dia. Saya punya rencana jahat, tapi saya mudah datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak tahu Tuhan. Sudah punya niat jahat, hati jahat, rencana jahat, bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Maksudnya bisa sembahyang. Jadi siapapun kita yang mendengar suara saya ini, siapapun kita punya hati, pikiranmu kotor, jahat, negatif, hatimu tidak benar, ingin bunuh orang, ingin hakimi orang, Gara-gara iman. ya ingin punya negatif dalam hati, pikiran dan perasaan, engkau mudah menyembah Tuhan, hebat dirimu. Yang saya tahu sekarang, begitu saya percaya dengan Tuhan, ada aja pikiran saya sedikit aja salah, atau hati niat saya salah, sudah mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Inilah menunjukkan begitu suci kudusnya Tuhan. Dulu saya tidak ngerti, saya cuci aja tangan saya, hidung saya, muka saya, telinga saya, dengan mudahnya gampang aja. Saya pakai surat-surat pendek, gampang aja. Gampang aja. Sekarang coba saya masuk dalam hadirat Tuhan, ada sedikit aja berpikir salah, ada sedikit hati salah, sudah mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Inilah menunjukkan begitu suci kudusnya Tuhan. Dia tidak lihat lahiriah, cuci yang di luar. Tuhan itu mau cuci pikiran kita, Tuhan mau cuci hati perasaan kita. Itu yang Tuhan mau. Lalu Bang, yang menjadi pertanyaannya, ayat mana yang bisa membuat abang itu percaya kepada Yesus? Ya, saya mengalami itu karena teman ini terangkan kita manusia berdosa, semua berdosa, tidak bisa ditebus dengan potong binatang atau korban apapun. Tetapi dia di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia karuniakan anaknya, coba anaknya yang tunggal, Yesus itu. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan hidup. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan dia sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari, dikatakan mari yang letih, mari yang lesu, mari yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Dia sendiri mengatakan dia jalan, dia pintu, dia mengetuk. Kalau kita buka, dia akan masuk, dia akan ada dalam hidup kita. Dan itu yang menyenangkan hati saya. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa percaya dan saya mengalami Tuhan ini? Saya baca Al-Quran, saya sholat, saya renungkan tentang teman ini. Saya katakan dengan Tuhan begini, ya Allah, ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan teman ini? Aku suka dia karena dia baik, aku senang dia karena dia ramah, tapi aku benci dengan agamanya, aku benci dengan Tuhannya, Tuhan Yesus. Masa Yesus? Saya nggak suka. Lama-lama saya katakan lagi dengan Tuhan, saya yakinkan dengan dia, Allah ya Rabbi, kasihan kawan ini. Saya katakan kasihan kawan ini. Padahal saudara kekasih dalam Kristus, kawan inilah yang kasihan kepada saya. Dia mengasihi saya, dia menyayangi saya. Sementara saya benci dia. Benci dia. Saya mau bunuh dia, betul saya mau bunuh dia. Saya mau hajar dia. Berarti ada yang nggak beres otak saya. Hati perasaan saya, dia baik, dia ramah, dia izinkan saya bersama dengan dia. Bahkan dia beli makanan, suatu hari dia minta beli makanan, ini beli, dia kasih sama saya. Terserah mau makan apa. Tapi dia kasih uang untuk beli makanan, bukan menyonggok abang untuk Bukan. Saya hanya menerangkan ini. Dia katakan, saya ingat, beli saya nasi dengan tempe penyet. Tempe penyet, Bapak Ibu tahu tempe penyet, tempe yang dipenyetkan dikasih sambal. Nah, ini uangnya uang dia. Dan kamu terserah. Saya nggak mau kalah, saya beli ayam. Saya beli paha ayam. Saya beli yang enak buat saya. Dia makan dengan tempe penyet. Ya udah, biar aja, itu seleranya dia, itu maunya dia. Saya makan. Tapi semakin hari, semakin banyak waktu saya lihat dia sangat baik dengan teman-teman saya yang Kristen. Teman saya banyak orang-orang Kristen, orang-orang Batak betul dengan teman saya. Dan teman-teman saya di jalanan yang bandel-bandel, pemakai narkoba, pemain judi, hidup pesta pora, dia baik. Dengan saya dia berbuat baik. Dengan teman saya yang jahat-jahat, yang nakal-nakal, dia juga berbuat baik. Jadi dengan tetangga saya perhatikan dia berbuat baik, berarti orang ini baik. Dan suatu hari
Tuhan izinkan saya satu kamar dengan dia, saya lihat dia berdoa, dia baca Alkitab. Saya tidak mau kalah, saya juga berdoa dengan gaya saya, dengan budaya saya sholat baik-baik, saya baca Al-Quran, lalu saya renungkan dengan Tuhan. Saya tanya begini, ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan teman ini? Aku suka dia, aku senang dia. Kenapa? Karena dia baik, karena dia ramah. Tapi aku nggak suka agamanya, agama Kristen. Aku tidak suka Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Lama-lama saya menangis. Saya katakan, kasihan teman ini. Padahal teman inilah yang kasihan kepada saya. Waktu saya menangis, saya merenungkan, dan disitulah Tuhan menunjukkan diri saya. Saya banyak dosa dan condong jatuh dalam dosa. Tidak bisa ditebus dengan potong kerbau, sapi, kambing, domba, dan korban apapun. Tidak bisa. Hanya Yesus Kristus mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita semua. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana sering saya katakan bahwa hampir sama iman percaya beliau dengan saya. Kalau saya percaya kepada Yesus itu karena sikap orang Kristen yang begitu lemah lembut, begitu rendah hati. Nah, ternyata beliau juga mengalami hal yang sama. Melihat satu orang Kristen ini benar-benar berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Kalau Rasul Paulus berkata, jadikanlah dirimu itu suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bapak Ibu, ayo kita bergerak maju, menunjukkan bahwa benar-benar kita ini anak Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Benar-benar kita ini anak kerajaan. Jangan mempermalukan raja. Tunjukkan iman kita kepada dunia, kualitas iman kita kepada dunia, agar mereka melihat Kristus yang berjalan pada diri saudara dan saya. Kalau mereka melihat Kristus berjalan tanpa kita injili, mereka akan terheran-heran. Sebagaimana kita dengar dari Bang Aliuddin tadi, ada banyak, beliau terheran-heran dengan orang ini karena orang ini begitu baik, padahal beliau punya sikap hati dan pikiran yang jahat kepada orang ini. Tapi orang ini selalu menunjukkan kebaikannya. Kalau kita kembali ke Bible, buah-buah roh itu ditunjukkan. Buah-buah pertobatan itu ditunjukkan oleh temannya ini. Sehingga tanpa Bang Aliuddin sadari, beliau melihat Kristus berjalan pada orang ini. Sehingga mau tidak mau, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, dan apa yang terselubung selama ini Tuhan singkapkan. Dan apa yang tidak mungkin pada manusia menjadi mungkin pada Tuhan. Apa maksudnya? Bapak Ibu sudah dengar kesaksian kami, sama-sama orang Aceh. Tidak mungkin orang Aceh itu bisa percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Tuhan menjamah, kami mengalami Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu, dulu kami orang-orang jahat, sama-sama orang berdosa. Tetapi kami dibenarkan oleh firman. Kami dibenarkan oleh Yesus. Saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya supaya benar-benar bahwa taruh hati dan pikiran untuk melihat satu kebenaran yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh para mu'alaf. Kebanyakan mu'alaf khotbah di mana-mana, ceramah di mana-mana, pidato di mana-mana, menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Bapak Ibu lihat kami, apakah kami pernah menjelek-jelekkan agama sebelumnya? Apakah kami pernah menghina agama sebelumnya? Apakah kami pernah mencaci maki agama sebelumnya? Tidak pernah, Bapak Ibu. Tetapi lihat Yahya Waloni, lihat Kainama, lihat Felix Xiao, lihat mu'alaf-mu'alaf yang lain. Setiap khotbahnya pasti mencaci maki, menghina, pasti mencomot Alkitab, ayat Alkitab, lalu diobok-obok ayat itu, dia buat bahan tertawaan. Dia hina Yesus. Padahal tanpa mereka hina, Yesus sudah terhina 2000 tahun yang lalu. Tanpa dihina pun Yesus sudah terhina 2000 tahun yang lalu. Hinanya Yesus karena saudara dan saya, supaya kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Makanya Yesus, manusia Yesus terhina, supaya saudara dan saya menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu,
pesan saya sekali lagi, tunjukkan iman saudara kepada dunia dengan buah pertobatan yang baik, tingkah laku yang baik, perkataan yang sopan santun, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang bisa membangkitkan iman orang lain, perkataan yang bisa membalut hati yang luka, perkataan yang bisa membuat orang jauh daripada dosa, dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Dan kami terus menguatkan orang Aceh yang lain yang sudah percaya kepada Yesus, agar mereka pun berani menunjukkan imannya kepada dunia. Oh, kalau begitu evangelis, kita perlu berhikmat. Memang benar, kita perlu sekali berhikmat. Tetapi jangan kita jadikan hikmat itu untuk tidak kita tonjolkan iman kita kepada dunia. Perlu Bapak Ibu ketahui, kemerdekaan yang kami alami itu dua macam. Yang pertama sekali, kami merdeka daripada ikatan agama, kami merdeka daripada belenggung agama, dan kami percaya kepada Yesus. Yang kedua, kemerdekaan kami yang kedua adalah ketika kami berani menunjukkan iman kami. Kami tidak lagi takut, gelisah, khawatir. Kenapa? Alkitab sudah mencatat 2000 tahun yang lalu, aku menyertai engkau sampai berkesudahan zaman. Karena itu Bapak Ibu, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami selalu bersaksi. Walaupun di mall kami ceritakan bagaimana kasih sayang Tuhan kepada kami, bagaimana Tuhan memanggil kami, mengambil kami dari lumpur dosa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan orang Aceh yang lain yang sudah percaya kepada Yesus, ayo kita sama-sama bergandengan tangan melakukan penginjilan, beritakan Injil dimanapun berada. Jangan beritakan agama, karena agama manapun tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya, dan dibuktikan dengan perkataan Yesus sendiri. Akulah terang dunia, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Cari di agama manapun, di kitab manapun, ada tidak seorang nabi dan rasul mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Anda tidak akan menemuinya. Terima kasih Bapak Ibu dikasihi Tuhan yang sudah menonton video ini. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Pesan Bang, apa pesan Abang buat subscriber saya? Pesan saya buat Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus, seperti yang dikatakan oleh Evangelis Effendi Usman tadi, kehidupan kekristenan itu, hidup Kristen itu, menghasilkan buah yang banyak, buah yang manis, buah yang enak, buah yang sedap, buah ilahi. Orang suka berjumpa dengan kita, orang senang berjumpa dengan kita, karena kita melakukan yang benar, bukan melakukan yang baik. Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu. Kemanapun kita berjalan, kita lakukan kehendak Tuhan, maka orang akan melihat inilah anak Tuhan, inilah orang Kristen. Jadi kekristenan itu bukan hanya bernyanyi-nyanyi aja haleluya puji Tuhan dan berdoa nangis-nangis keluar umus-umus aja, tetapi hidup ini menjadi dampak buat orang lain. Orang suka berjumpa dengan kita, orang senang berjumpa dengan kita, karena karakter ilahi, buah-buah ilahi, buah-buah roh, buah-buah dari Tuhan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku kata Tuhan. Maka orang bisa percaya dengan Tuhan, dan kita bisa berkembang banyak dimanapun berada. Terima kasih. Tuhan Yesus. Salam Aki Bang, salam Aki jangan lupa. Salam Aki. Aku kabarkan Injil